Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Let's go. Ekonomi Pembangunan. Mahasiswa mampu mengaplikasikan teori-teori ekonomi dalam menjelaskan permasalahan-permasalahan ekonomi dan diaplikasikan sesuai dengan nilai-nilai kebun hataan. Peluang kerja, perencanaan ekonomi, analisis sistem, asisten peneliti, manajemen. Proses pembelajaran yang mengacu kepada kerangka kualifikasi nasional Indonesia dengan mengedepankan nilai-nilai kebun hataan. Peluang kerja, manajer tingkat operasional di bidang pemasaran, sumber daya manusia, keuangan yang bekerja pada berbagai organisasi bisnis maupun non-bisnis, asisten analisis di berbagai lembaga penelitian dan konsultan bisnis, wira usaha muda mandiri, akuntansi. Mahasiswa dibekali kemampuan penguasaan software akuntansi dan software statistik. Dan bagi yang berprestasi, direkomendasikan untuk magang di KAP, KJA dan Perbankan, Bank Indonesia. Peluang kerja, akuntan, auditor, compliance officer, akuntan manajemen, akademis perguruan tinggi negeri dan swasta. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Safitri. Saya kuliah di Universitas Bawata dengan jurusan Ekonomi Pembangunan. Hari ini saya akan membahas materi tentang ukuran nilai pusat. Baiklah, langsung saja kita mulai ke videonya. Pengertian nilai pusat. Ukuran nilai pusat merupakan ukuran yang dapat mewakili data secara keseluruhan. Artinya, jika keseluruhan nilai yang ada dalam data tersebut diurutkan besarnya dan selanjutnya dimasukkan nilai rata-rata ke dalamnya, nilai rata-rata tersebut memiliki kecenderungan atau tendensi terletak di urutan paling tengah atau pusat. Jenis-jenis ukuran nilai pusat. Yang pertama, rata-rata hitung atau mean. Rata-rata hitung atau mean adalah nilai rata-rata dari data yang ada. Mencari rata-rata hitung secara umum dapat ditentukan dengan rumus rata-rata hitung sama dengan jumlah semua nilai data dibagi jumlah data. Rata-rata hitung mean untuk data tunggal. Cara menghitung rata-rata hitung mean untuk data tunggal ialah sebagai berikut. Rata-rata hitung mean data berkelompok. Urutan data-data berkelompok rata-rata hitung mean dihitung dengan menggunakan 3 metode, yaitu metode biasa, metode simpangan, rata-rata, dan metode coding. Median. Median adalah nilai tengah dari data yang ada setelah data diurutkan. Median merupakan rata-rata apabila ditinjau dari segi kedudukannya dalam urutan data. Median sering pula disebut rata-rata posisi. Median ditulis singkat atau disimbolkan dengan M atau MD. Cara mencari median dibedakan antara dua tunggal dan data berkelompok.
modus atau mode. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam data. Modus sering ditulis singkat atau disimbolkan dengan mo. Sejumlah data bisa tidak mempunyai modus. Mempunyai satu modus disebut unimodal. Mempunyai dua modus bimodal, atau mempunyai lebih dari dua modus multimodal. Cara mencari modus dibedakan antara data tunggal dan data berkelompok. Modus data tunggal. Modus dari data tunggal adalah data yang frekuensinya terbanyak. Modus data berkelompok. Untuk data berkelompok, dalam hal ini adalah distribusi frekuensi. Modus hanya dapat diperkirakan. Nilai yang paling sering muncul akan berada pada kelas yang memiliki frekuensi terbesar. Kelas yang memiliki frekuensi terbesar disebut dengan kelas modus. Modus data berkelompok dapat dicari dengan rumus berikut. Ukuran-ukuran yang lain. Selain ketiga ukuran nilai pusat, rata-rata hitung, median, dan modus, fraktil, rata-rata ukur, dan rata-rata harmonis termasuk juga dalam ukuran nilai pusat. Yang A. Fraktil. Fraktil adalah nilai-nilai yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi beberapa bagian yang sama. Fraktil dapat berupa kuartil, desil, dan persentil. Kuartil adalah fraktil yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi 4 bagian yang sama. Terdapat 3 jenis kuartil. Kuartil kedua sama dengan median. Kuartil dibagi menjadi 2. Desil adalah fraktil yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi 10 bagian yang sama. Terdapat 9 jenis desil. Desil kelima sama dengan median. Cara mencari desil dibedakan antara data tunggal dan data berkelompok. Persentil. Persentil adalah fraktil yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi 100 bagian. Terdapat 99 persentil. Cara mencari persentil dibedakan antara dua, data tunggal dan data berkelompok. Rata-rata ukur atau rata-rata geometris. Rata-rata ukur data untuk tunggal. Jika perbandingan setiap dua data berurutan adalah tetap atau hampir tetap, maka rata-rata ukur lebih baik digunakan daripada rata-rata hitung. Dirumuskan sebagai berikut.
Sifat-sifat rata-rata hitung, median, dan modus. Yang pertama, sifat-sifat rata-rata hitung. Beberapa sifat rata-rata hitung antara lain sebagai berikut. Nilai rata-rata hitung dipengaruhi oleh observasi atau pengamatan. Nilai rata-rata hitung dapat menyimpang terlalu jauh. Hal itu disebabkan rata-rata hitung dipengaruhi oleh bilangan-bilangan ekstrem atau nilai sangat besar atau sangat kecil, sehingga untuk distribusi dengan kecondongan yang jelek, rata-rata hitung dapat kehilangan makna. Rata-rata hitung tidak dapat dihitung dari distribusi yang memiliki kelas terbuka. Rata-rata paling sering digunakan dan populer, sehingga penjelasan mengenai arti rata-rata hitung tidak diperlukan. Jumlah dari penyimpangan semua nilai pengamatan dengan nilai rata-rata hitung sama dengan 0. Jika selisih semua nilai pengamatan dengan nilai rata-rata hitung dikuadratkan, maka jumlahnya lebih kecil daripada jumlah penyimpangan kuadrat semua nilai pengamatan dari titik lain selain rata-rata hitung. Rata-rata hitung dapat dimanipulasi secara aljabar. Sifat-sifat median. Beberapa sifat median antara lain sebagai berikut. Median dipengaruhi oleh banyaknya observasi atau pengamatan, namun tidak dipengaruhi oleh nilai pengamatan, sehingga nilai median tidak dipengaruhi oleh bilangan-bilangan ekstrem. Median dapat dihitung dari distribusi yang memiliki kelas terbuka, kecuali jika kelas mediannya berada pada kelas terbuka tersebut. Median sering digunakan pada distribusi yang memiliki kecondongan yang sangat jelek. Median didefinisikan dan diinterpretasikan. Median lebih terpengaruh oleh fluktuasi sampling, namun ada kalanya untuk distribusi tertentu, median lebih konstan terhadap fluktuasi sampling. Jumlah penyimpangan atau tanda diabaikan. Nilai-nilai dari median lebih kecil daripada jumlah penyimpangan nilai-nilai dari titik yang lain. Jika jumlah penyimpangan dari median dikuadratkan, maka jumlahnya lebih besar daripada jumlah penyimpangan kuadrat nilai-nilai dari rata-rata hitung. Sifat-sifat modus. Beberapa sifat modus antara lain sebagai berikut. Dalam seperangkat data, modus tidak ada dan bisa lebih dari satu. Modus dapat ditempatkan pada distribusi yang memiliki kelas terbuka. Modus tidak dipengaruhi oleh bilangan-bilangan yang ekstrem dari suatu distribusi. Letak modus atau nilai modus yang sebenarnya sukar ditentukan. Karena itu, kebanyakan hanya berdasarkan taksiran dalam suatu distribusi. Perhitungan modus tidak didasarkan pada seluruh nilai pengamatan, tetapi didasarkan pada individu yang berada pada titik tempat terjadinya pemusatan yang terbanyak. Untuk perhitungan-perhitungan secara aljabar lebih lanjut, modus tidak dapat digunakan. Modus tidak sepopuler ukuran rata-rata hitung atau median. Hubungan rata-rata hitung, median, dan modus. Hubungan antara ketiga ukuran nilai pusat ialah sebagai berikut. Yang pertama, jika rata-rata hitung, median, dan modus memiliki nilai yang sama, maka kurvanya berbentuk simetris. Pada kurva simetris sempurna, nilai rata-rata hitung, median, dan modus terletak pada suatu titik di tengah-tengah apsis dan ketiga-tiganya berimpit. 2. Jika nilai rata-rata hitung lebih besar daripada nilai median dan lebih besar daripada nilai modus, maka kurvanya moncong ke kanan karena ujungnya memanjang ke arah nilai positif. Jadi distribusi meruncing ke arah nilai tinggi. 3. Jika nilai rata-rata hitung lebih kecil daripada nilai median dan lebih kecil daripada nilai modus, maka kurvanya moncong ke kiri karena ujungnya memanjang ke arah nilai negatif. Jadi, distribusi meruncing ke arah nilai yang rendah. Dalam bentuk grafik, hubungan ketiga nilai tersebut dapat dilihat seperti di bawah ini.